Hari ini kita akan berbicara mengenai bertumbuh. Itu kerinduan hati Tuhan buat hidupmu, buat saya, buat semua anak Tuhan, buat orang tua kita, bahkan pertumbuhan kita itu berdampak membuat orang di sekitar kita, mereka mengenal Tuhan dan bertumbuh bersama dengan kita. Amin. Mau bertumbuh? Amin. Mengapa sih harus bertumbuh? Ya. Bagaimana cara kita bertumbuh? Dan bertumbuh itu untuk apa? Secara sederhana, tumbuhan dikatakan hidup kalau dia bertumbuh. Jadi, orang yang bertumbuh atau tanaman yang bertumbuh itu bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam hidupnya. Kalau engkau bertumbuh berarti ada tanda-tanda kehidupan dalam hidupmu. Amin. Amin. Kalau engkau tidak bertumbuh berarti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Engkau adalah pemuda, remaja, anak Tuhan yang bertumbuh senantiasa di hadapan Tuhan. Amin. Coba sama-sama katakan, saya bertumbuh. Tunjuk diri kita, saya bertumbuh. Luar biasa. Amin. Amin. Perkataan imanmu, Tuhan akan responi karena engkau yakin bahwa engkau bertumbuh. Karena apa tadi? Tanda-tanda kehidupan kalau bertumbuh. Kemudian yang kedua, satu tanaman yang ditanam di satu media dan kemudian selang sekian minggu diawasi oleh orang yang menanam, kok bertumbuh, itu artinya apa? Dia sudah menyatu dengan media tempat dia ditanam. Betul? Kalau tidak menyatu, tidak mungkin dong. Jadi kalau satu tanaman ketika ditanam di satu media, di ladang, di sawah, di kebun, di pekarangan, di dalam pot, mungkin di awal-awal yang menanam atau engkau atau saudara sekalian yang menanam berpikir, tumbuh enggak ya, tumbuh enggak ya. Tetapi ketika engkau mulai melihat walaupun ada daun yang mulai rontok dan tahu-tahu ada tunas-tunas yang bertumbuh, engkau lihat, wah, ini sudah cocok dengan media tempat dia ditanam. Kemudian yang ketiga, satu tanaman itu bertumbuh berarti dia bereaksi dengan sekitarnya. Contohnya begini, ketika tanaman itu ditaruh di pekarangan, di kebun atau di sawah, maka ada banyak yang bisa menjadi tantangan bagi dia. Ya. Yang pertama adalah angin. Yang kedua, panas terik matahari. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Itu sesuatu yang rasanya panas. Tetapi ketika dia bereaksi dan kemudian hasil reaksinya menghasilkan pertumbuhan, itu yang luar biasa. Jadi, mari kita sama-sama simpulkan. Yang pertama, betapa Allah rindu engkau bertumbuh karena Allah ingin engkau menyadari bahwa ada tanda-tanda kehidupan dalam hidupmu. Dan orang lain akan melihat pertumbuhan rohanimu. Mereka akan melihat ternyata ada rohani yang hidup di dalam hidup. Dan engkau akan melihat bahwa Allah yang hidup bekerja, berkarya luar biasa di dalam hidupmu. Allah akan membuat engkau menjadi pribadi yang aktif. Allah akan membuat engkau menjadi pribadi yang antusias dengan Tuhan. Allah akan membuat engkau menjadi pribadi yang suka untuk membaca, mendengar, melakukan firman Allah. Suka dengan jam-jam ibadah. Suka untuk memuji Tuhan. Suka untuk selalu menabur kebaikan, menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kenapa? Karena engkau memiliki tanda-tanda kehidupan. Ada Allah di dalam hidupmu. Ada Allah yang hidup, yang membuat engkau bertumbuh. Tetapi kalau Allah yang hidup, engkau biarkan, engkau tidak lagi antusias dengan Tuhan, maka bahaya. Selain engkau tidak bertumbuh, maka engkau akan mendapati tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Dan tanda sesuatu itu bertumbuh, dia menyatu dengan media. Saya ingin ajak kita melihat media kita itu apa? Coba. Di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13.
Ini salah satu, ada banyak media tetapi saya ingin tekankan di sini. Mazmur 92 ayat 13 dan 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma. Medianya apa pohon kurma? Pohon kurma ternyata dia tumbuh di daerah yang tandus, padang gurun. Dan media padang gurun bukan media yang asik buat pohon kurma. Buat hidupmu sebagai anak Tuhan yang sedang belajar bertumbuh, media padang gurun itu bukan media yang asik. Bahkan pohon kurma kita tahu itu sudah menjadi rahasia umum. Ketika benihnya ditanam itu ditaruh batu yang besar di atasnya. Supaya apa? Supaya tidak mengeluarkan batang dulu. Supaya tidak mengeluarkan tunas dulu. Tetapi supaya akarnya terus merambat sampai ketemu mata air di bawah. Baru setelah itu dengan kekuatannya dia akan tumbuh tunas dan lihat batu yang besar tahu-tahu terguling. Terdesak oleh pertumbuhan pohon kurma. Perhatikan, jangan heran kalau di dalam hidupmu, dalam rohanimu, di dalam pertumbuhanmu, Allah izinkan engkau tertanam di media yang mungkin bagi hidupmu itu media padang pasir. Media yang tidak nyaman. Bahkan sampai Allah mengizinkan ada batu besar yang ditaruh di sana. Ada batu besar yang seolah-olah ketika engkau mendongak ke atas semuanya serba gelap. Tetapi ada tujuan Allah. Allah ingin lewat keadaan situasi media yang bagi engkau tidak nyaman. Mungkin media yang tidak nyaman itu keadaan-keadaan yang berada di sekelilingmu yang membuat engkau merasa seolah-olah terintimidasi. Ketika kekristenanmu digoyah di sana, digoncang di sana. Ketika pergaulanmu pun Allah izinkan engkau mengalami gangguan di sana. Ketika teman-teman yang ada di sekitarmu justru menciptakan suasana panas. Seolah-olah dipenuhi dengan kebencian terhadap hidupmu. Karena sekarang engkau tidak lagi hidup dalam dosa. Karena sekarang reaksimu bukan reaksi dengan perkataan-perkataan yang berdosa. Reaksimu sekarang adalah reaksi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di situ engkau melihat seolah-olah itu menjadi media yang panas. Engkau mengalami pertentangan di sana. Ada batu besar yang Tuhan izinkan tergeletak juga di atas hidupmu. Tuhan, saya sedang belajar mengenal Engkau dengan benar. Tetapi kok tantangan seberat ini ya Tuhan? Itu batu besar yang ada di atasmu. Tetapi perhatikan baik-baik. Jangan pernah melihat batu besar yang ada di atasmu. Jangan melihat keadaan yang ada di sekelilingmu. Karena sekali lagi hidupmu tidak ditentukan oleh besarnya masalah. Hidupmu tidak ditentukan oleh besarnya kesulitan. Tetapi hidupmu ditentukan oleh besarnya Tuhan yang engkau percayai. Katakan amin. Amin. Hidupmu ditentukan oleh keagungan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dan perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan izinkan semuanya terjadi, Tuhan katakan, engkau harus berakar. Teruslah semakin dalam mengenal Tuhan. Teruslah berakar dalam kebenaran firman Allah. Berakarlah. Teruslah berjuang tetap dalam hadirat-Mu. Seperti pujian tadi katakan. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Dan ku memandang kekudusan-Mu Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada penghiburan yang dahsyat dan ajaib yang membuat engkau bisa bertahan sekalipun ada batu besar, sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun media yang ada itu media padang pasir. Tetapi Tuhan sedang mengangkat engkau untuk berangkat dengan berakar ke dalam. Berakar sampai engkau ketemu aliran-aliran air kehidupan.
melalui pekerjaan firman Allah yang engkau selalu hidup di dalamnya, melalui pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidupmu, melalui karya tangan Allah yang mulai membentuk hidupmu menjadi pribadi, menjadi bejana yang seperti yang Tuhan mau. Ketika engkau mulai bertahan dan menemukan mata air kehidupan, waktunya akan tiba. Engkau menjadi pribadi yang akan mendorong batu yang besar itu. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa engkau kuat. Amin. Amin. Jadi pertumbuhan pun sebagai tanda, bukti bahwa engkau bukan pribadi yang lemah. Pribadi yang mudah menyerah. Tetapi pribadi yang kuat. Pribadi yang yakin akan janji-janji Tuhan. Pribadi yang yakin bahwa kalau orang itu semakin dekat dengan mata air kehidupan, dengan pribadi Yesus, maka Yesus akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Engkau akan melihat perkara-perkara yang heran Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat semuanya berubah. Perjalanan masa depanmu menjadi perjalanan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang akan mencibir engkau. Karena apa? Karena Tuhan menjadi pembela hidupmu. Katakan amin. Karena Tuhan yang menjadi pertolonganmu. Dan itulah yang disebut sebagai orang benar. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras dipuji karena kekuatan batangnya. Dipakai untuk bangunan kokoh kuat lurus. Dan untuk mendapatkannya di tempat-tempat yang sulit. Tetapi ini pohon istimewa. Dan saudara tahu ketika engkau tumbuh subur. Ketika engkau bertumbuh subur. Karena apa? Karena engkau akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Menemukan mata air kehidupan. Engkau akan dipakai oleh Allah. Menjadi bangunan yang hidup. Karena aras ini yang dipakai untuk membangun bait Allah. Aras ini yang dipakai untuk orang membangun rumah-rumah yang megah. Hidupmu akan istimewa. Engkau akan menjadi anak muda di mana orang akan mencari engkau. Orang atau perusahaan mencari orang-orang yang seperti engkau. Yang kuat, yang berhikmat karena Tuhan taruh hikmatnya dalam hidupmu. Yang selalu hidup benar, hidup jujur. Yang selalu menjaga kekudusan. Karena ketika engkau selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Katakan amin. Dan di dalam ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi artinya begini. Ketika hidupmu ditanam di dalam bait Tuhan, berarti engkau tidak jauh dari hadirat Tuhan. Dan engkau dikatakan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi artinya kemanapun engkau bergerak, Tuhan menyertai hidupmu. Kemanapun engkau bertumbuh, Tuhan akan memegang hidupmu. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Engkau akan dibuat oleh Tuhan menjadi berkat bagi sekelilingmu. Engkau akan dibuat memberi satu dampak bagi orang-orang di sekelilingmu. Satu pohon ketika menghadapi terik matahari, tergantung reaksinya. Dia berkata, panas, saya tidak tahan, saya tidak mau. Maka dia tidak akan mengalami apa yang namanya fotosintesis. Karena justru dia membutuhkan sinar matahari untuk membakar zat-zat makanan di daunnya. Jadi artinya kadang-kadang situasi yang bagi kita itu terasa panas. Tetapi ketika engkau bisa bereaksi dengan benar, engkau akan bertumbuh dengan benar. Jadi artinya begini. Setiap orang menghadapi masalah. Setiap orang bisa mengalami apa yang namanya kesulitan, sakit, penyakit. Dan ketika itu terjadi, bagaimana reaksinya? Saya pernah berbicara menyampaikan firman Allah tentang yang namanya keberhasilan diraih begitu dia mencoba langsung berhasil. Ada banyak orang justru berangkat dari kegagalan demi kegagalan. Tetapi ketika kegagalan itu ada, bagaimana reaksinya? Mau tidak bangkit? Atau menyerah, aku sudah gagal, ya sudah aku tidak mau lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau berjuang lagi.
Atau justru sebaliknya engkau berkata, saya gagal, kemarin gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup saya. Ketika itu selalu engkau katakan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat di balik kegagalan di waktu-waktu yang lalu, engkau akan mulai mengkoreksi diri. Kenapa saya gagal? Oh, ada yang salah, ada yang harus saya benahi. Tuhan akan taruh hikmat di dalam hidupmu untuk engkau tahu langkah-langkah apa yang harus aku lakukan. Bagaimana caranya supaya aku belajar dari kegagalan yang lalu dan saya bisa menjadi orang yang berhasil dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan menuntun. Bahkan bukan hanya membuka pikiran kita memberikan hikmat, Tuhan juga akan menyatakan kekuatannya dalam hidup kita. Makanya saudara, Daud apa istimewa hidupnya? Tidak ada istimewanya saudara. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud luar biasa. Apa yang terjadi? Atau siapa yang membuat? Itu karena Tuhan. Daud membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan di sekelilingnya. Singa dan beruang itu media-media yang membuat dia bisa merasa gerah. Kambing domba cuma 2-3 ekor, taruhannya nyawa. Ya kan? Tapi yang Daud lakukan apa? Sementara dia menjaga kambing domba, dia memuji Tuhan, dia main kecapi. Dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kuasa Tuhan melingkupi hidupnya. Dia tidak melihat besarnya kesulitan. Dia tidak melihat taruhan nyawa yang harus mengancam hidupnya. Gara-gara menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Tuhan membuat dia meyakini kekuatan yang baru itu akan turun dari tahta Allah yang Maha Tinggi. Sehingga akhirnya dalam perjalanan hidupnya berhasil, bahkan Goliat yang besar dia tumbangkan, maju perang menang. Sampai akhirnya di hari tuanya dia bilang apa? Siapa aku Tuhan? Sampai Engkau menuntun aku sedemikian. Siapa aku, siapa keluargaku? Artinya siapa saya, tidak ada yang bisa saya banggakan, tidak ada yang istimewa dalam hidup saya. Tetapi Engkau membuat aku istimewa di depan orang. Engkau membuat aku istimewa di depan musuh-musuhku. Engkau membuat aku hebat di depan musuh-musuhku. Engkau membuat aku hebat di depan orang-orang. Engkau membuat aku menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Siapa aku Tuhan? Engkau membuat aku menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Siapa aku Tuhan? Sehingga masa depanku berubah. Masa depanku menjadi masa depan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Bagaimana hidupmu hari-hari ini? Engkau bertumbuh? Ada tanda-tanda kehidupan di dalam hidupmu? Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rohanimu, itu berarti engkau tidak bertumbuh. Itu artinya engkau tidak bertumbuh. Tetapi saya percaya itu tidak terjadi. Saya percaya di dalam hidupmu ada tanda-tanda kehidupan di sana. Karena ada Yesus yang tinggal dalam hidupmu. Karena engkau selalu antusias dengan gerakan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu. Karena engkau selalu berkata, Tuhan hadiratmu segala-galanya. Karena engkau selalu antusias dengan jam-jam ibadah yang ada. Engkau antusias ketika pujian, pengagungan dinyatakan. Engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau antusias ketika firman Allah disampaikan. Dan percayalah, ketika ada tanda-tanda kehidupan berarti engkau bertumbuh. Dan ketika engkau bertumbuh, walaupun ada batu besar, masalah kesulitan, Tuhan sedang membawa engkau untuk berakar lebih dalam lagi. Sampai membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin ketika engkau mulai bertumbuh, Tuhan ingin di setiap perjalanan kehidupan kekristenanmu, ada tantangannya lebih besar lagi, bagaikan panas terik, angin yang kencang. Tetapi Tuhan ingin bereaksilah yang benar. Karena itu tanda engkau bertumbuh. Dan selalu katakan, masalah ini besar, tetapi Tuhanku lebih besar. Masalah ini datang bertubi-tubi begitu dahsyat, tetapi Tuhanku lebih dahsyat. Kesulitanku lebih rumit, tetapi Tuhanku punya banyak cara untuk menolongku. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian tadi. Nyatakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kita butuh
Roh Allah yang hidup itu tinggal dalam hidup kita. Supaya dalam diri kita ada tanda-tanda kehidupan. Supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Penuhi hatiku. Amin Yesus. Dengan hadir-Mu. Haleluya Yesus. Ku rindu memandang Haleluya. wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Haleluya. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, Di tempat kudus-Mu sekarang ku rasakan. ku rasakan kasih-Mu Rasakan kasih Tuhan di dalam hidup. dan indahnya Nikmati keindahan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. kepenuhi dengan Amin. kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin Yesus. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. dan indahnya Haleluya. kekudusan-Mu. Amin. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Dan ku Amin. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Amin, haleluya. Rasakan kasih Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, rasakan pekerjaan Allah di dalam hidupmu. Sebesar apapun tantangan, kesulitan, batu besar yang menindih engkau, percayalah Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih besar. Ketika engkau selalu berada dalam hadirat-Nya, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru, engkau akan mendapatkan sukacita, engkau akan mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Engkau akan melihat Tuhanmu besar, Tuhanmu dahsyat di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Syukur namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dengan engkau dekat kepada Tuhan, engkau akan dibuat Allah bertumbuh. Engkau akan dibuat Allah semakin kuat. Dengan engkau dekat sumber air kehidupan, Allah akan membuat engkau menjadi pribadi yang terus bertumbuh, semakin kuat, semakin dahsyat. Allah semakin mengangkat engkau dan muliakan engkau. Karena engkau tidak menyerah, karena engkau selalu berkata Tuhanku dahsyat, karena engkau selalu beriman bahwa Allahku hebat, Allahku luar biasa, dan itu yang akan nyata dalam hidupmu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, nyatakan dengan iman. Ku rasakan kasih-Mu, oh, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam dalam hadirat-Mu, diam di hadirat, selalu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, nyanyikan dengan iman. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih Allah pada malam hari ini. Ku rasakan kasih, oh, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu, tanda kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi katakan, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Rekan muda, anak-anak G-Fire, saudara dikasih oleh Tuhan, hidupmu istimewa di mata Tuhan. Tuhan merancang hidupmu bukan untuk menjadi orang yang menyerah, orang yang gagal, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi engkau dipanggil oleh Tuhan untuk Tuhan membuat engkau menjadi orang-orang yang hidup, yang bertumbuh, yang mengalami kemenangan. Dan saat ini di tempat engkau ada, saya ingin taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan katakan, aku kuat karena Allahku dahsyat. Aku menang karena Allahku hebat. Semua yang mustahil tidak lagi menjadi perkara-perkara yang menakutkan aku. Karena aku memiliki Allah yang sanggup mengubahkan menjadi tidak mustahil. Bapa di surga, saat ini engkau turun hadir melawat pribadi lepas pribadi. Kami adalah anak-anak muda yang berkemenangan. Kami adalah anak-anak G-Fire bangkit bagi Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang tidak akan mudah menyerah terhadap segala apapun yang terjadi. Kami adalah anak-anak muda yang bergerak dan bersemangat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang hidup tinggal dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada dalam rancangan yang dahsyat dan ajaib. Karena Engkau sudah memanggil kami menjadi milik-Mu, harta kesayangan-Mu. Dan Engkau berkenan Tuhan untuk tinggal dalam hidup kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, kami ingin tetap meyakinkan hati kami bahwa segala sesuatu kalau toh diizinkan Allah datang dan seolah-olah yang terjadi membuat kehidupan ini menjadi semakin sulit. Tapi kami tahu
Engkau sedang merancang sesuatu. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang kuat. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang menang. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi pribadi yang meraih masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Kami tidak lagi menjadi anak muda yang biasa-biasa saja. Kami adalah anak-anak muda yang melihat, mengalami, bahkan menikmati janji Tuhan nyata. Menikmati masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Bahkan mulai sekarang ini dan seterusnya Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Untuk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau tetap setia bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap terus berakar dan selalu dekat dengan mata air kehidupan, yaitu Engkau. Kami akan terus tetap bertumbuh Tuhan. Karena itulah yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Engkau menanam kami di dalam bait-Mu. Supaya hidup kami berdampak. Menjadi seperti Engkau ya Yesus. Menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang lemah, teman-teman yang lemah. Ketika ketemu dengan kami, mereka menjadi bangkit lagi semangat hidupnya. Orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang menyerah. Ketika bertemu dengan kami, mereka berkata, aku akan kuat. Aku pasti kuat seperti Engkau kuat. Aku pasti sanggup. Ketika ada orang-orang yang berkata, aku putus asa. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan mereka berkata, sekarang tidak lagi. Aku tahu apa yang Allah sedang berbuat dalam hidupku. Dan aku tahu apa yang sedang Allah persiapkan untuk hidupku. Rekan-rekan muda, percayalah bahwa mulai sekarang Tuhan sedang menaruh urapannya yang dahsyat dalam hidupmu. Terima kasih ya Bapak, kami imani itu Tuhan. Engkau akan berkarya luar biasa dalam hidup kami. Dan malam hari ini menjadi malam yang luar biasa. Karena sejak malam ini dan seterusnya Tuhan, Engkau merancang hidup kami detik demi detik. Untuk semakin menjadikan kami pribadi yang kuat, kokoh, berakar semakin dalam. Bahkan akhirnya bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, hebat, dan luar biasa. Karena Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat tinggal dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur rangkaian ibadah yang ada Tuhan sudah pimpin dan berkati. Dari awal hingga selesainya Tuhan sudah tolong. Dan kami percaya segala persembahan puji dan penyembahan kami berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Seluruh tim pelayan yang terlibat pelayanan malam hari ini diurapi, diberkati oleh Tuhan dan dipakai lebih lagi. Dan jika di antara kami ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kelemahan kami sudah diberikan kelegaan, digantikan dengan kekuatan yang baru. Beban berat kami sudah ditolong oleh Tuhan untuk kami sanggup memikulnya, untuk kami juga sanggup mematahkan dan mengalahkannya. Karena kekuatan yang baru, karena Engkau berkarya dan tinggal dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah pribadi yang berkemenangan. Dan malam hari ini, mari kita sama-sama terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah kiranya dalam hidup kita sekalian. Yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik. Sekolah yang diberkati oleh Tuhan, kuliah yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, orang tua kita diberkati oleh Tuhan, kakak adik, bahkan juga seluruh apapun yang ada di sekitar kita dan juga masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya berkat itu nyata dalam kehidupan kami dan mengalir hari demi hari sehingga kami boleh melihat bahwa hidup kami senantiasa ada dalam ruang lingkup perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.